Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'an. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga kalian senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan kegiatan keagamaan pada hari ini dengan judul keinginan. Semua dari kita pasti memiliki keinginan. Adalah suatu hal yang manusiawi jika kita memiliki keinginan. Akan tetapi, keinginan kita tidak senantiasa sesuai dengan kenyataan. Tidak selamanya terwujud sesuai dengan harapan. Misalnya, kita pengen itu, ternyata ini yang ada. Kita ingin mudah, ternyata susah. Kita ingin lulus, ternyata leles misalnya ya. Kita ingin cepat, ternyata lambat. Kita ingin ringan, ternyata berat. Kita ingin banyak, ternyata sedikit. Kita ingin misalnya pandemi ini ingin cepat berlalu, ternyata belum juga berlalu. Kita ingin sekali pembelajaran offline tatap muka, ternyata online yang terjadi. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, tidak ada yang salah dengan keinginan. Malah dengan memiliki keinginan, kita bisa memacu kreativitas lebih baik lagi dan senantiasa berdoa sebagai pertanda kita adalah makhluk yang lemah yang sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dari ayat itu kita belajar, kita harus memacu diri kita sendiri untuk berusaha semaksimal mungkin mencapai keinginan kita, merubah kebiasaan kita dari yang misalnya kurang baik menjadi baik. Tetapi harus diingat bahwa ada zat yang maha mengetahui, maha memiliki dan maha menentukan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada keinginan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga ada yang ditunda. Oleh karena itu anak-anak, kita harus memiliki kesiapan mental guna menghadapi kenyataan, baik itu yang cocok maupun yang tidak cocok dengan keinginan kita. Nah, caranya supaya kita siap adalah dengan yakin sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Karena apa yang kita inginkan selalu didasari dengan pengetahuan kita yang sangat-sangat dangkal tentang keinginan tersebut. Misalnya, kita pengen uang yang banyak karena merasa dengan uang itu kita bisa melakukan banyak hal. Ya, padahal boleh jadi ternyata kita belum siap menghadapi godaan yang datang manakala kita punya banyak uang. Nah, faktanya banyak terjadi karena uang bisa menjadi musibah apabila kita tidak bisa menyikapinya dengan bijak, apabila kita belum tahu ilmunya. Na'udzubillahi min dzalik. Contoh yang lain lagi, kita ingin jabatan yang tinggi karena merasa dengan jabatan itu kita akan merasa terhormat. Padahal boleh jadi kita tidak siap dengan ujian jabatan tersebut yang bisa menjerumuskan kita berbuat zolim. Nah, apa itu zolim? Zolim adalah meletakkan perkara bukan pada tempatnya. Bukan tidak boleh banyak uang, bukan tidak boleh ingin jabatan, tapi ya kita harus mempersiapkan ilmu ya untuk sebelum kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan kita itu. Jadi kita harus mempersiapkan diri setelah kita berusaha, kita berdoa, kita juga mempersiapkan diri kita supaya kita pantas begitu ya untuk mendapatkan apa dianggap pantas oleh Allah untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, anak-anak, lawan dari zolim adalah adil. Nah, oleh karena itu, anak-anakku yang dirahmati Allah, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Ibu bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Anak-anak yang dirahmati Allah, pesan dari ayat tersebut mengajarkan kepada kita semua, jangan sampai kita berputus asa apabila harapan, keinginan kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berjuang. Jangan berputus asa dari rahmat Allah dalam menghadapi kenyataan yang kita tidak sukai. Karena boleh jadi itulah yang menjadi titik balik kita menjadi pribadi yang lebih mampu, lebih berkompetensi, lebih tangguh, lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu anugerah yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita di balik keinginan yang belum terkabul. Tapi di samping itu juga kita juga harus bersabar, sabar aktif apabila kita harapan keinginan kita belum tercapai. Wallahu alam bishawab. Anak-anak, itu saja yang Ibu ingin sampaikan pada kesempatan tausiah kali ini. Semoga ada manfaatnya.
tausiah ini dikhususkan untuk diri ibu sendiri dan kalian yang mendengarkan. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.